Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Rahmelia. Kali ini akan menjelaskan bagaimana cara membuat media pembelajaran dengan menggunakan beberapa aplikasi yang berbasis TIK. Aplikasi yang akan kita gunakan saat ini adalah WordWall, EduCandy, dan juga Quizzes. Untuk menggunakan aplikasi WordWall, yang perlu kita lakukan pertama-tama adalah masuk ke halaman browser dan mengetikkan alamat websitenya yaitu www.wordwall.net. Kemudian akan muncul halaman awalnya. Di situ ada pilihan untuk login atau sign up. Nah, bagi yang sudah memiliki akun, silakan untuk login. Tapi untuk yang belum memiliki akun, silakan klik sign up untuk mendaftar. Untuk mendaftar atau juga untuk sign in, lebih mudahnya kita bisa langsung connect-kan dengan akun Google kita dengan mengklik sign in with Google. Dengan begitu, kita langsung terkonek antara aplikasi WordWall dengan akun Google kita. Jika sudah berhasil login, maka akan muncul tampilan awal WordWall. Di bagian atas itu ada pilihan untuk membuat kuis, yaitu ada bagian create activity. Nah, kita bisa mengklik bagian itu untuk memulai membuat kuis. Setelah itu akan muncul beberapa pilihan template kuis atau jenis kuis yang bisa kita pilih dan kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Hanya saja untuk WordWall ini, jika kita menggunakan akun yang gratis, itu template yang bisa digunakan hanya 18 template saja. Kemudian aktivitas yang bisa kita buat pada satu akun yang gratis itu terbatas hanya 5. Tapi kalau kita mengupgrade-nya, kita bisa membuat sepuasnya jumlah kuis dan juga mendapatkan jumlah template yang lebih banyak gitu ya. Kita bisa memilih template. Contohnya kita akan memilih template match up, yaitu menghubungkan atau menjodohkan antara satu keyword dengan definisinya. Contohnya kita buat klik yang tadi match up, kemudian kita isi activity title-nya sesuai dengan judul kuis yang kita inginkan. Di sini saya membuat lapisan atmosfer. Kemudian bagian instruksinya kita isi sesuai dengan instruksi pengerjaan. Nah, pada bagian keyword kita isi dengan kata kuncinya, bisa juga kita tambahkan gambar. Untuk definisi, kita isi dengan definisi sesuai keyword yang telah kita masukkan. Untuk menambahkan setiap keyword dan juga definisi, kita bisa mengklik bagian yang add an item, plus add an item. Jika sudah selesai, maka kita bisa langsung klik done. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian start, itu kalau kita klik, kita bisa memainkannya seperti tampilan yang nanti akan muncul pada halaman peserta didik kita. Sementara untuk membagikannya atau memberikan link kepada peserta didik kita agar bisa dimainkan, itu bisa nanti klik untuk tombol share yang ada di sudut kanan bawah. Nah, sementara untuk pengaturannya bisa diisi untuk waktu pengerjaan, kemudian perendoman soal gitu ya, ataupun untuk menunjukkan jawaban setelah selesai game itu dapat diisi di bagian option. Nah, nanti peserta didik dapat memainkan kuis yang sudah kita buat dengan beberapa pilihan yang dapat dilihat di bagian kanan atas di pojok. Nah, itu ada beberapa pilihan. Contohnya untuk yang match up, soal match up yang kita sudah buat itu ternyata bisa juga dimainkan dengan mode atau template find the match, kemudian quiz, game show quiz, match chase dan lainnya gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan sesuai dengan soal yang telah kita buat. Jika sudah mengklik share, maka akan muncul tampilan pilihan apakah kita akan men-share-nya kepada guru lainnya atau kepada siswa.
Jika kita klik yang other teacher atau men-share kepada guru lain, maka itu nanti akan muncul tampilan untuk linknya yang bisa kita bagikan di beberapa sosial media. Sementara untuk bagikan kepada siswa, kita bisa pilih yang set assignment. Setelah itu akan muncul pengaturan untuk hasil dari kuis yang nanti akan kita tugaskan. Kita bisa mengisi judul tugasnya, judul hasil tugasnya, kemudian apakah nanti ketika anak masuk dan mengisi game itu harus memasukkan nama ataupun boleh anonim. Nah, lebih baik kita pilih yang enter name. Nah, kemudian jika tugas yang kita berikan itu ada deadline, kita bisa memilih atau mengatur di bagian deadline. Jika tidak, kita bisa klik yang none. Untuk akhir game, kita bisa tampilkan jawaban, kemudian peringkat, atau memulai kembali dengan cara mengklik kotak atau kita centang kotak yang ada di tulisan end of game. Jika sudah selesai pengaturan, maka kita boleh langsung mengklik start. Terakhir akan muncul link dari kuis atau tugas yang sudah kita buat. Untuk membagikannya, silakan klik copy untuk menyalin link tadi. Kemudian kita bisa langsung bagikan ke sosial media kita. Salah satunya adalah Classroom. Jika kita punya Classroom, kita bisa langsung membagikannya ke situ. Pilih kelas sesuai dengan kelas yang kita ingin bagikan linknya. Dan kemudian jika sudah, kita bisa klik done atau selesai. Untuk membuat media pembelajaran menggunakan Educandy, Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke halaman browser dan kemudian mengetikkan alamatnya itu www.educandy.com. Kemudian muncul tampilan awalnya di mana ada pilihan untuk sign in. Nah, Bapak Ibu bisa pilih sign in untuk masuk ke dalam permainan ataupun kuis tersebut. Kemudian akan muncul isian untuk sign in untuk masuk ke dalam aplikasi Educandy tadi dengan menggunakan username atau email address dan juga password. Jika kita sudah memiliki akun sebelumnya, kita bisa tinggal masukkan username atau email dan password. Sementara jika belum, maka kita harus register dulu dengan mengklik register, kemudian nanti akan kita isi dengan email kita dan juga password seperti halnya ketika kita mendaftar pada sosial media lainnya. Jika sudah berhasil masuk, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk memulai pembuatan kuis, kita bisa milih beberapa jenis kuis yang ingin dibuat. Di sini ada pilihan words, kemudian matching pairs, dan juga quiz question. Untuk satu jenis kuis yang kita buat, sebetulnya dapat dimainkan dalam beberapa permainan. Sama halnya dengan word wall tadi. Satu jenis template atau satu jenis kuis yang dibuat, maka dapat memungkinkan untuk dimainkan dalam beberapa jenis permainan. Nah, kali ini kita akan coba membuat dalam bentuk words. Jika sudah kita pilih, maka akan tampil tampilan seperti ini, di mana ini ada identitas untuk permainan kita atau kuis kita. Bisa kita pilih untuk nama, kita pilih boleh nama KD-nya atau nama babnya, kemudian untuk activity subject bisa kita isi dengan mata pelajaran. Jika sudah, maka kita bisa klik create. Berikutnya tinggal memasukkan kata ataupun keyword-keyword yang ingin kita jadikan kuis gitu ya. Di sini saya menggunakan atau membuat kuis yaitu lapisan atmosfer dengan memasukkan keyword atau istilah-istilah yang ada pada lapisan atmosfer. Contohnya troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Untuk memasukkan
katanya kita bisa mengetikkan pada bagian Word. Kemudian jika sudah diketikkan kata-katanya, maka tinggal klik Add Word. Kita tambahkan sesuai dengan berapa kata yang ingin kita masukkan dalam games tersebut. Dari template atau jenis Word tadi ternyata nanti akan bisa dimainkan dalam bentuk 3 kuis ya. Ada yang word search, ada spell it, dan juga anagrams. Nah, kita bisa scroll ke bawah, di situ ada link yang bisa kita copy paste dan kemudian kita berikan kepada Classroom atau sosial media lainnya dengan mengklik dengan membagikan yang share quiz lapisan atmosfer activity. Kita klik copy dan kita masukkan ke Classroom. Jika sudah, anak-anak bisa memainkan quiz yang sudah kita buat tadi dengan masuk ke dalam link yang tadi sudah dibagikan. Berikutnya, kita akan membuat media pembelajaran berbasis TIK menggunakan pendekatan game atau gamifikasi dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, untuk masuk ke halaman Quizzes, kita perlu memasukkan alamat websitenya yaitu www.quizzes.com. Jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sama seperti dua aplikasi lainnya, jika belum punya akun, maka kita harus mendaftar dulu dengan mengklik sign up. Dengan memasukkan ataupun mendaftarkan email nanti beserta password kita. Tapi jika sudah punya, maka kita bisa langsung klik login dengan memasukkan email dan password kita yang sudah terdaftar. Jika sudah berhasil masuk, maka akan muncul halaman seperti ini di mana di bagian kanan atasnya sudut itu ada pilihan buat kuis. Nah, kita bisa mengklik itu untuk memulai pembuatan kuis. Sebelum kita membuat kuisnya, maka kita harus memberikan atau mengisi identitas kuis. Kita berikan dulu nama kuis, saya buat namanya adalah lapisan atmosfer, kemudian mata pelajaran yang terkait, saya klik geografi. Jika sudah, maka kita langsung klik selanjutnya. Tampilan yang muncul berikutnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah pilihan bentuk-bentuk kuis yang ingin kita buat. Bisa berupa pilihan ganda, ada banyak jawaban, ada isian singkat, ada survei, ada esai, bahkan bisa juga ada slide. Nah, untuk bagian slide ini, kita bisa memasukkan kuis sekaligus juga materi. Di bagian pinggir kanan, kita bisa menambahkan gambar untuk mempercantik tampilan kuis kita. Kita langsung pilih saja, kita mau bikin pertanyaan dalam bentuk apa. Kali ini saya akan membuat soal dalam bentuk pilihan ganda. Kita bisa klik yang bagian pilihan ganda. Selanjutnya akan muncul kolom untuk membuat pertanyaan serta pilihan. Kita ketikkan atau copy paste jika sudah punya soalnya, masukkan untuk pertanyaannya di bagian atas. Kemudian untuk jawaban bisa kita isi satu persatu sampai pilihan kelima. Nah, nanti silakan klik pada bagian centang hingga berwarna hingga berwarna hijau pada jawaban yang memang dianggap betul. Nah, untuk di bagian sudut kiri bawah itu ada waktu pengerjaan yang dapat kita atur. Sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, jika sudah, bisa klik simpan. Di bagian kanan, kita bisa melihat preview bagaimana tampilan soal dan jawaban yang sudah kita buat. Jika sudah klik simpan, maka akan muncul halaman awal. Kita bisa menambahkan pertanyaan dengan mengklik bagian yang pertanyaan baru. Nanti juga akan ada pilihan bagaimanakah soalnya, apakah
mau PG atau jenis lainnya, itu bisa kita pilih jika kita klik yang bagian paling bawah dari soal kita. Minimal buatlah 4 pertanyaan ya. Jika sudah terkumpul beberapa pertanyaan yang kita ingin berikan kepada siswa, silakan klik terbitkan yang ada pada bagian sudut kanan atas. Jika sudah disimpan, maka akan muncul dulu pilihannya. Yang pertama, kita bisa mengisi gambar dari atau identitas dari kuis kita. Bisa kita upload dengan mengunggah gambar atau kita copy paste alamat link yang kita dapatkan di Google. Kemudian pilih bahasa, kita juga bisa memilih bahasa Indonesia. Kemudian pilih kelasnya dari TK sampai pendidikan yang tinggi. Nah, untuk publikasi kita bisa memilih siapakah yang dapat melihat kuis itu. Apakah hanya private untuk kita? Nah, di sini saya setel publik biar bisa dilihat oleh semua orang. Jika sudah kita sesuaikan, jika kita sudah atur semuanya, maka bisa langsung kita klik simpan. Berikutnya akan muncul tampilan seperti ini. Ada 2 pilihan yang dapat kita pilih pada 2 tombol ungu. Ada yang pertama itu adalah mulai kuis langsung dan yang kedua adalah berikan pekerjaan rumah. Apabila guru ingin memimpin kuis di kelas secara langsung atau dengan online, dua-duanya online, gurunya online maupun siswanya online, maka kita pilih mulai kuis langsung. Jika guru ingin memberikan kuis ini sebagai pekerjaan rumah, maka bisa dipilih yang berikan pekerjaan rumah di mana siswa dan guru tidak perlu bersama-samaan online, tapi tugas ini atau kuis ini memiliki rentang waktu atau deadline yang sudah ditetapkan oleh guru. Bila kita memilih yang mulai kuis langsung, nanti juga ada 2 pilihan lagi, ada yang klasik, ada yang kecepatan guru. Nah, kita coba untuk memilih yang klasik ya. Nah, jika kita pilih yang klasik, maka akan muncul pengaturan-pengaturan yang bisa kita scroll dari atas sampai bawah. Di situ kita silahkan isi pengaturan-pengaturannya sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Termasuklah pengacakan soal, kemudian juga pengacakan jawaban, dan sebagainya. Nah, jika sudah kita sesuaikan pengaturannya, maka kita bisa langsung klik lanjutkan. Nanti akan muncul tampilan seperti ini di mana berisi alamat web serta kode game yang harus dimasukkan apabila siswa ingin memainkan games ini. Nah, bisa kita copy paste kemudian kita bagikan di classroom, atau jika kita menggunakan InFocus di kelas, kita bisa tampilkan halaman ini di hadapan siswa. Nanti siswa tinggal masukkan alamat web serta kodenya. Jika mau beberapa siswa sudah memulai memasukkan atau sudah bergabung dalam jaringan game ini, maka bisa kita langsung klik mulai. Maka nanti mulainya akan bersamaan. Tapi setiap siswa bisa saja mendapatkan soal yang berbeda sesuai dengan pengaturan yang sudah kita buat. Apakah soal diacak, apakah soal tidak diacak, apakah jawabannya diacak atau tidak. Seperti itu. Jika kita pilih yang berikan pekerjaan rumah, maka akan muncul pengaturan untuk deadline dari tugas yang akan kita berikan kepada siswa. Jadi silakan isi hari, tanggal, dan kemudian jamnya sesuai dengan batas waktu yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru. Jika sudah diatur, kemudian sampai ke bagian bawah yang pengaturannya sama seperti tadi untuk acak pertanyaan, acak jawaban sudah diisi atau sudah diatur, maka kita bisa langsung klik yang tugaskan. Terakhir akan muncul
halaman untuk membagikan alamat web serta kodenya. Guru bisa meng-copy paste untuk link beserta kodenya yang kemudian dapat kita bagikan ke LMS pembelajaran kita ataupun ke sosial media kita. Nah, nanti dari link dan juga kode tersebut peserta didik dapat masuk ke dalam permainan, dapat mengakses permainan kapanpun tanpa harus guru online, hanya saja harus disesuaikan dengan batas waktu yang sudah ditetapkan oleh guru. Apabila deadline-nya sudah lewat, maka game tidak bisa lagi diakses. Demikianlah video mengenai pembuatan media pembelajaran berbasis TIK dengan menggunakan aplikasi Quizizz, Educandy, dan juga Wordwall. Semoga video ini membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam menciptakan suasana belajar yang kreatif dan juga menyenangkan. Terima kasih.